Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Bagus. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, minggu lalu kita belajar apa coba? Iya, betul. Berarti ada yang masih ingat, yaitu tentang sumber energi, yaitu tentang manfaat matahari. Coba apa manfaat matahari? Nah, baik, manfaat matahari merupakan sumber cahaya bagi matahari di kehidupan dunia ini dan merupakan sumber energi bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, eh, kalau pembahasan kali ini yaitu tentang manfaat energi. Kalau pembahasan minggu kemarin yaitu manfaat matahari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan sumber energi. Yang kedua, siswa mampu memilih dan mengelompokkan kegunaan atau manfaat dari sumber energi. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan cara menghemat sumber energi. Yang kelima, macam-macam bentuk energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan manfaat dari energi itu sendiri. Yang pertama, contoh dari energi di sekitar itu, coba ada yang tahu seperti apa? Apa aja coba? Iya, betul, ada energi cahaya, apalagi? Kemudian ada energi panas, energi gerak, dan juga energi bunyi. Ya, nah jadi energi cahaya itu yang berasal dari energi matahari, betul. Nah, energi itu tidak bisa dilihat anak-anak, tetapi bisa dirasakan oleh kita. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke materi dulu. Biar sebelum masuk ke materi, Ibu punya ice breaking. Biar kalian lebih semangat lagi belajarnya. Tuh. Nah, dengerin dulu ya, atau mau bareng-bareng juga boleh. Karena minggu kemarin juga udah ya sama Ibu. Yaitu judulnya Teko Kecil. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Hore, udah semangat ya kelihatan. Nah, baik, kita masuk ke materi yaitu pengertian energi. Nah, energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, energi akan berubah bentuk menjadi energi lainnya. Energi diperlukan agar dapat melakukan gerak. Sekarang yaitu sumber energi. Jadi, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Nah, adapun perbedaan energi yang pertama yaitu yang dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu sumber energi yang selalu tersedia di alam di sekitar kita. Yang kedua, ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Yang selanjutnya ada manfaat energi. Nah, sebagai salah satu makhluk hidup, manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya, seperti bergerak, bernapas, mendorong benda. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Nah, sekarang yang selanjutnya ada macam-macam energi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada energi listrik, contohnya itu ada lampu. Nah, lampu yang semula tidak menyala, kemudian jika diberikan listrik, maka nantinya akan menyala. Jadi, inilah contoh dari energi listrik. Yang kedua, ada energi panas. Contohnya yaitu setrikaan.
Nah, yang awalnya tidak panas kemudian jika diberikan listrik akan menjadi panas. Iya, betul. Manfaatnya untuk mengering, lebih mengeringkan baju. Yang ketiga, energi gerak, yaitu contohnya kipas angin. Nah, kipas angin akan berputar ketika disambungkan dengan arus listrik. Oleh karena itu, kipas angin akan berputar. Yang selanjutnya yang digambar itu ada contoh dari energi listrik yaitu ada kipas angin. Nah, kipas angin yang semula diam, tidak bergerak, kemudian diberikan energi kimia, maka jadi akan bergerak. Yang selanjutnya ada energi bunyi, yaitu contohnya HP, di mana jika HP ini tidak diberikan listrik, maka HP ini tidak akan berbunyi. Begitu juga dengan radio. Apabila radio diberikan listrik, maka radio itu akan mengeluarkan bunyi. Nah, yaitu yang terakhir ada energi gerak. Di contohnya ada makanan. Makanan yaitu makanan yang kita makan bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Nah, itulah beberapa macam energi dan contoh-contohnya. Nah, yang selanjutnya Ibu punya satu tayangan video untuk kalian untuk disimak baik-baik, yaitu tentang yang Ibu kita bahas hari ini. Silahkan nanti setelah melihat video kalian akan disuruh mengerjakan LKPD dari Ibu. Nah, seperti itu. Silahkan menonton, happy watching. Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan.
Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Teman-teman, Nah, silakan LKPD-nya diisi, namanya diisi nama kelompok, lalu kelas dan sekolahnya juga diisi. Baik, kalau sudah kalian langsung pasangkan. Nah, pasangkan gambar yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Nah, baik kelompok yang sudah silakan. Oke, baik kelompok 3. Silakan jelaskan, presentasikan. Baik Bu, gambar pertama ke deskripsi atau keterangan yang kedua, yaitu energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh nelayan dalam menjemur ikan. Silakan gambar yang kedua, kelompok 1. Ya, gambar yang kedua yaitu ke gambar dapat membantu manusia menjemur pakaian yang basah sampai kering. Yang selanjutnya yaitu gambar yang ketiga yaitu ke deskripsi yang ke-1, yaitu energi cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber listrik. Baik, setelah mengerjakan LKPD, Ibu punya tugas untuk di rumah dikerjakan sesuai kelompok yang tadi yang sama kalian mengerjakan LKPD, yaitu soalnya yang pertama. PR-nya ditulis silakan. Kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja disebut A. Gaya, B. Daya, C. Energi, D. Kecepatan. Yang kedua, panas matahari mempunyai manfaat seperti berikut ini, kecuali A. Menjemur pakaian, B. Mengeringkan makanan, C. Penerangan pada malam hari, D. Penerangan pada siang hari. Nomor yang terakhir, perubahan energi yang terjadi pada setrika adalah A. Energi panas menjadi energi listrik, B. Energi listrik menjadi energi panas, C. Energi listrik menjadi energi gerak, D. Energi gerak menjadi energi panas. Nah, mungkin pada kesimpulannya, pada pertemuan kali ini yaitu membahas apa saja coba. Iya betul, energi, sumber energi, manfaat energi. Nah, energi itu apa sih? Ya, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Kalau manfaat energi, ada yang tahu tadi sama Ibu dibahas? Baik. Nah, manfaat energi yaitu sebagai salah satu makhluk hidup manusia yang akan membantu energi yang membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya seperti bergerak, bernapas, mendorong benda. Ya, tak hanya manusia saja yang membutuhkan energi. Untuk manfaat energi juga hewan dan tumbuhan juga membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Sekian pembelajaran dari Ibu kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.